Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta dan seluruh umat Islam yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema rukun iman dan rukun Islam. Dilanjutkan dengan sholat berjamaah dan sholat sunnah secara individu, serta hadis tentang puasa dan macam-macamnya. Yang pertama, rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman terdiri dari 6 hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Yang pertama itu ada rukun iman kepada Allah, ya. Kita harus beriman kepada Allah. Iman sendiri itu artinya itu kepercayaan, yakin. Kita harus yakin kepada Allah. Terus yang kedua itu iman kepada malaikat. Kita juga harus beriman kepada malaikat. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Seperti contohnya itu kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, ya itu ya. Tapi yang perlu kita ketahui itu kitab Al-Quran. Nah, terus yang keempat, iman kepada Rasul. Nah, ini kalau Rasul sama Nabi itu beda, ya. Nah, kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah, sedangkan kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada umatnya. Lalu yang kelima itu iman kepada hari kiamat. Nah, kita juga harus yakin, harus beriman kalau adanya hari kiamat. Ya, kita harus yakin kan adanya hari kiamat, tapi kita gak bakal tahu kan hari kiamat itu kapan datangnya. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu kalau qada itu kepastian, kalau qadar itu ketentuan. Jadi contoh dari qada itu kepastian itu contohnya itu kematian, ya. Contohnya kematian. Kalau qadar itu contohnya itu kepandaian sama ya masih banyak lagi gitu, ya. Nah, astagfirullahaladzim, maaf salah. Rukun iman ini mengajarkan kita untuk meyakini hal-hal yang tidak tampak oleh mata, namun menjadi pegangan hati. Dengan iman, hati kita menjadi kuat, tidak mudah goyah meski dunia sedang tidak bersahabat atau tidak baik-baik saja. Terus selanjutnya rukun Islam, ya. Rukun Islam adalah 5 amalan pokok atau 5 amalan utama dalam Islam. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat yaitu, tahu nggak gimana? Coba sebutin. Gimana? Ya benar, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat yang dimaksud itu apa? Mendirikan sholat itu maksud itu jadi kita nggak hanya sholat kayak fisik kayak gini-gini doang, tapi juga kita tuh harus sholat itu harus dengan penuh khusyuk gitu, penuh keikhlasan gitu ya. Terus yang ketiga itu menunaikan zakat. Nah, kita juga harus menunaikan zakat. Zakat itu apa sih? Zakat itu menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan atau untuk orang yang berhak menerimanya. Terus yang ke tadi berapa tadi? Yang ketiga. Oh ya, keempat ya. Yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi kita juga harus berpuasa di bulan Ramadan ya. Pada puasa enggak? Pas itu puasa ya. Ya bagus. Terus yang kelima itu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi nanti kita kalau hanya udah mampu uang sama fisiknya, itu kita harus wajib buat menunaikan ibadah haji. Kalau enggak ya nanti bisa dapat dosa gitu ya. Nah, jadi rukun Islam ini menuntun kita agar tidak hanya percaya dalam hati, tetapi juga membuktikannya lewat perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi rukun iman dan rukun Islam. Sekarang tentang sholat berjamaah dan sholat sunnah. Pertama sholat berjamaah dulu ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dengan imam dan makmum. Sholat berjamaah ini keutamanya itu sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Astagfirullahaladzim. Sholat berjamaah mengajarkan kita kedisiplinan, kebersamaan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sementara itu, sholat sunnah adalah sholat tambahan yang dilakukan secara individu di luar sholat wajib. Contoh dari sholat sunnah itu diantaranya ada sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir, sholat taraweh, dan masih banyak lagi. Melalui sholat sunnah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki kekurangan dalam sholat wajib, serta menambah pahala. Nah, terus selanjutnya hadis tentang puasa dan macam-macamnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari amarah, ghibah, dan segala hal yang dapat mengurangi pahala. Ada juga macam-macam puasa yang dianjurkan selain puasa Ramadan. Contohnya itu puasa
Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, puasa Arafah dan Asyura. Mulai puasa kita belajar untuk disiplin, kesabaran ya, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan senantiasa menjalankan ajaran Islam, dan juga semoga kita semua bisa menjalankan rukun iman dan rukun Islam, menjaga sholat berjamaah, rajin sholat sunnah, serta menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi